Oke, halo. Jumpa lagi bersama saya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form inputan transaksi. Dan kebetulan untuk demo kali ini transaksi yang akan saya gunakan yaitu transaksi resep. Nah, pertama-tama kita klik ya menu resepnya. Kemudian kita akan membuat ya form inputan dari resepnya. Nah, di sini untuk menginputnya kita harus mengklik tombol atau button tambah resep. Nah, di sini pada saat kita klik button tambah resepnya itu akan muncul halaman yang dicari tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena kita belum membuat form inputan resepnya dengan nama tambah resep php ya. Oke, untuk yang formnya ini ya tambah resep ini nama filenya tambah resep php-nya ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat formnya terlebih dahulu. Nah, kita ke buka subline-nya, kemudian file new gitu ya, file new, kita file new, terus silakan ketik script ini ya, dari atas ya, dari line 1 itu akan berakhir di line 144 ya. Nah, ini kalau sudah diketik semuanya ya, itu kita simpan ya, Ctrl S di sini. Kemudian simpan di folder masing-masing. Simpan di folder masing-masing. Simpan di dalam folder page-nya ya dengan nama tambah resep.php. Oke. Nah, kalau sudah disimpan, di sini saya akan jelaskan ya. Sudah disimpan, kita jalankan dulu ya. Kita klik ini, kemudian kita klik tambah resepnya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini kalau script programnya tidak error ya. Nah, baik, di sini ada nomor resep ya yang akan kita input, kemudian tanggal resep ya, kemudian sama nomor pasien. Nomor pasien ini diambil dari tabel pasien ya, tabel pasien atau ya tabel pasien yang sudah pernah kita input. Dan kebetulan saya sudah pernah menginput 2 record, yaitu dengan nomor pasien 55 dan nomor pasien 66. Oke. Nah, ini adalah karena apa ya? Ini adalah form resep untuk pemilihan obatnya ya, pemilihan obatnya. Kenapa ada tabel seperti ini? Karena kita tahu dari ERD-nya itu resep sama obat itu hubungannya many to many. Artinya satu resep itu bisa banyak obat ya, dan satu obat bisa di banyak resep. Jadi makanya di sini akan bisa dipilih obatnya lebih dari satu ya. Bisa satu, bisa juga lebih dari satu ya. Oke, saya akan jelaskan skripnya ya terlebih dahulu. Nah, di sini form tambah resep ini adalah judulnya ya. Kemudian di sini ada tambah resep. Tambah resep ini harus sama dengan di line 91 ya. Ini namanya harus sama kalau tambah resep dua-duanya. Terus selanjutnya no resep, tanggal resep, no pasien ini diambil dari tabel resep. Oke. Selanjutnya if empty no resep ini untuk mengecek ya, takutnya kita tidak menginput, kita lupa menginput nomor resep, maka kalau kita lupa menginputnya maka dia akan keluar pesan data resep tidak boleh kosong ya.
Selanjutnya di sini ada insert into. Ini adalah perintah untuk menyimpan ke tabel resepnya. Ya, values-nya no resep, tanggal resep dan no pasien. Ini diambil dari ini, ya, diambil dari ini. Oke, ada dolarnya di depan, ya. Oke, kalau yang ini diambil dari tabel resep yang ada di database, atribut tabel resep yang ada di database. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lanjut lagi, di sini ada kode obat. Kode obat ini diambil dari mana? Kode obat ini diambil dari tabel isi, ya, yang sudah pernah kita buat di sini. Yang sudah pernah kita buat, kita buka dulu ya. Nah, di sini ke structure. Nah, di sini ada kode obat. Ya, di sini ada kode obat, aturan pakai, jumlah dan dosis. Makanya di sini ada kode obat, aturan pakai, jumlah dan dosis. Jadi itu harus sama dengan yang ada di tabel isinya. Nah, kemudian di sini ada if empty, aturan pakai, dia akan mengecek jika kita tidak lupa menginput aturan pakainya, ya, maka dia akan keluar pesan tanda data tidak boleh kosong. Oke. Kemudian dia akan mengecek array-nya di sini, ya. Kemudian dia akan langsung menyimpan ke tabel isi, insert into isi. Dia akan menyimpan ke tabel isi kalau pada saat kita klik tombol simpan. No resep, KD obat, aturan pakai, jumlah dan dosis itu diambil dari sini, ya. Ini tabel isinya. Oke. Kemudian values-nya itu ngambilnya dari sini tadi, ya. Nah, khusus untuk yang di atas itu harus ada dollar key-nya, ya. Harus ada dollar key-nya. Kenapa harus ada dollar key-nya? Karena di sini ada as dollar key, ya. Kemudian nih, ini pesan kalau kita sudah berhasil disimpan. Nanti resep berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil disimpan, dia masih tetap di halaman resep, ya. Halaman resep. Halaman resep itu halaman yang ini, ya. Yang ini. Oke. Selanjutnya, kalau tidak berhasil tersimpan berarti resep gagal disimpan. Oke. Nah, yang di bawah ini dari line 49 di sini ada section class content. Ini adalah, ya, itu adalah form ini. Ya, form ini. Oke. Form ini, ya. Nah, di situ ada no resep, ya, ada tanggal resep, ada nomor pasien. Nah, kenapa di sini ada SQL tabel pasien? Di sini akan membaca, ya, membaca tabel pasiennya, karena untuk mencari nomor pasien yang tampil di sini, ya, tampil di sini. Oke, berarti di sini perintahnya select bintang, artinya semuanya, from dari tabel pasien, order by diurutkan berdasarkan nomor pasien, ya. Nah, di sini akan muncul option value. Option values-nya yang ini tadi, ya. Yang dipanggilnya itu nomor no pasien. Oke. Kemudian di sini ada obat, aturan pakai, jumlah dan dosis. Itu adalah judul dari tabel ini. Ya, judul dari tabel ini sampai action di sini. Oke. Kemudian di sini ada tambah, putar resep itu yang ini, ya, yang button tambah di dalam tabel itu, perintahnya itu, ya. Kemudian di sini ada value simpan, itu adalah simpan yang paling bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada di line 94. Line 94 itu ada script buka sampai script tutup. Ini adalah perintah JavaScript, ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan ini sebenarnya. Jadi pada saat tombol tambah ini diklik, itu akan muncul nanti isian kita, ya, yang bakal kita isi maksudnya, ya. Nah, ini kebetulan ini belum bisa diisi, ya, belum bisa diklik, karena memang ada yang belum kita tambahkan, ya. Oke, saya jelaskan lagi di sini. Di sini ada untuk mencari obat. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan memanggil obat seperti ada kombonya seperti ini nanti obatnya. Ya, akan memilih itu.
Kemudian di sini select bintang from obat, order by KD obat ya. Kenapa obat? Karena di sini resep itu berhubungan dengan obat ya. Nah, kenapa di sini, maaf saya ulang kembali, saya ke atas lagi. Kenapa di sini ada nomor pasien? Karena di sini ya pasien dan resep hubungannya one to many. Jadi nomor pasien bakal masuk ke resep ya, makanya di sini ya, makanya di sini ada nomor pasien. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini mencari obat tadi ya, di tabel obatnya apakah sudah ada. Artinya kita harus menginput dulu obatnya, jangan sampai kosong, karena kalau kosong nanti tidak bisa kita pilih ya. Terus selanjutnya ini untuk menampilkan obat dan nama obat ya, obat dan nama obat. Nama programnya saya hapus ya. Oke, nama obat ya. Kita save dulu di sini. Terus selanjutnya di sini ada add row resep, itu akan harus sama dengan yang di sini ya penulisannya. Terus ada puter resep, itu harus sama dengan yang di sini tulisannya ya. Kemudian di sini ada kode obat, ini untuk memanggil obat tadi. Ada aturan obat yang bisa kita input di sini ya. Jumlah kita input dan dosis juga kita input. Name ini harus sama dengan yang di database ya, di database kita ini. Ini ya, penulisannya harus sama. Aturan pakai, jumlah, dosis itu harus sama. Kode obat itu juga harus sama ya. Nah, kemudian di sini ada on click ya, nanti saya jelaskan lagi. On click ini isi yang ada di dalam tabel ini yang sudah, misalnya kalau kita sudah bisa klik tombol tambahnya ya. Oke. Ini belum bisa diklik tombol tambahnya. Gimana caranya kalau supaya bisa diklik? Itu kita ke sini. Yes. Kita ke sini ya. Kebetulan nah file ini ya, jQuery strip 1.11.1.min JavaScript extensionnya itu kita copy. Kemudian kita buka file kita ya, admin, kemudian asset this JS ya. Nah, pastekan di dalam JS. Oke, kalau sudah dipastekan, kemudian kita buka lagi indeksnya. Indeksnya di sini kita scroll ke atas. Nah, di line 27 kita enter ya, kita enter. Kemudian kita ketik script src sama dengan tik aset, ini folder aset, kemudian folder disk, kemudian JS, Oke, kita sudah menambahkan script di line 28 ya. Script src sama dengan petik 2 aset. Aset ini kenapa? Aset ini kan ini ya. Karena folder tadi itu foldernya aset, kemudian disk, kemudian JS, baru ini ya. Makanya di sini aset, disk, JS, jQuery ini gitu ya. Oke, kita simpan file zip.
Oke, sekarang kita ke sini ya, ke klik button resepnya, kemudian kita klik button tambahnya, maka di sini akan keluar ya, akan keluar tadi form obatnya ya. Oke, terus kita input aja ya, kita input di sini R01, tanggalnya hari ini, kemudian pasiennya 55. Kita pilih paracetamol dulu yang pertama, jumlahnya 10, dosisnya 10 ml, tambah satu lagi. Nah, kebetulan di sini tidak boleh ya obatnya dengan kode obat yang saat atau nama obat yang sama, tidak boleh ya, karena di dalam satu nomor resep itu harus obat yang berbeda. Oke. Sini juga 3 kali 3 sehari, jumlahnya 10, yang juga 10 ml. Nah, pastikan di obat ini sudah diisi ya, sudah diisi yang double obatnya ya, double obatnya sudah terisi. Maksud saya seperti ini ya, di sini sudah terisi, ada paracetamol dan amlodipin, itu harus sudah terisi agar bisa dipilih di sini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita input semua, kita klik simpan, maka di sini akan tersimpan. Kita cek di sini ya, apakah sudah masuk ke tabel resepnya. Ternyata sudah masuk R001-nya dengan nomor pasien 55. Terus dan tabel isinya di sini ada nomor resep R001 tetapi dengan kode obat yang berbeda. Oke, sudah masuk ya. Terus selanjutnya kita hapus, kita coba hapus ya. Kita klik hapus. Kemudian di sini resep berhasil dihapus. Sekarang kita cek lagi di database-nya apakah masih ada datanya. Ternyata sudah kosong di tabel resepnya dan di tabel isinya juga sudah kosong. Oke, sampai di sini ya pembuatan form input dan hapus khusus untuk transaksi, dan di sini contohnya resep. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Salam budi luhur, salam sehat. Terima kasih.